Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hifdiah, mahasiswi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, jurusan Pendidikan Agama Islam. Saya dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang pengembangan komponen materi atau bahan ajar kurikulum. Yang pertama, ada pengertian bahan ajar kurikulum. Bahan ajar merupakan sebuah persoalan pokok yang tidak bisa dikesampingkan dalam satu kesatuan pembahasan yang utuh. Menurut Darwin Shah dan kawan-kawan, sebagaimana yang dikutip oleh Zainuddin Arif, bahan pembelajaran merupakan salah satu sumber belajar yang berisikan pesan dalam bentuk-bentuk proses, kontes, definisi, nilai, dan keterampilan. Selain itu juga, Depdiknas menambahkan bahwa bahan pembelajaran merupakan informasi, alat, dan teks yang diperlukan oleh guru atau instruktur dalam perencanaan dan penelaah implementasi pembelajaran. Nah, dapat kita pahami bahwa bahan pembelajaran adalah segala bahan dalam bentuk informasi, alat, dan teks yang disusun secara sistematis yang menampilkan sosok utuh kompetensi yang akan dikuasai oleh peserta didik yang digunakan dalam proses pembelajaran dengan tujuan perencanaan dan penelaah implementasi pembelajaran. Yang kedua, jenis-jenis materi pembelajaran. Jenis-jenis materi pembelajaran dapat diklasifikasikan menjadi 5. Yang pertama ada fakta. Fakta yaitu hal yang berwujud kenyataan dan kebenaran, meliputi nama-nama objek, peristiwa, lambang, sejarah, nama tempat, nama orang, nama bagian atau komponen suatu benda. Contohnya, mata pelajaran sejarah, proklamasi 17 Agustus 1945 dan pembentukan pemerintahan. Yang kedua, yaitu ada konsep. Konsep yaitu segala yang berwujud pengertian-pengertian baru yang bisa timbul dari hasil pemikiran, meliputi pengertian, definisi, hakikat, dan inti atau isi. Contohnya, mata pelajaran biologi, hutan hujan tropis di Indonesia secara in situ dan ex situ. Yang ketiga yaitu prinsip. Prinsip yaitu hal-hal utama, pokok, dan memiliki pondasi terpenting, meliputi dalil, rumus, teorema, paradigma, serta hubungan antar konsep yang menggambarkan implikasi sebab akibat. Contohnya, mata pelajaran fisika, hukum Newton tentang gerak, hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, hukum 3 Newton, gesekan statis, dan gerakan statis. Yang keempat ada prosedur. Prosedur yaitu langkah-langkah secara sistematis dan berurutan dalam melakukan aktivitas dan kronologi suatu sistem. Contohnya, mata pelajaran TIK, langkah-langkah mengakses internet dan strategi penggunaan web. Yang terakhir, sikap atau nilai, yaitu hasil belajar aspek afektif, meliputi nilai kasih sayang, tolong-menolong, minat belajar, dan bekerja. Contohnya, pada mata pelajaran geografi, pemanfaatan sumber daya alam dengan prinsip ekofisiensi, pemanfaatan sumber daya alam, dan pembangunan berkelanjutan. Yang ketiga, ada kedalaman dan keluasan materi. Dalam menentukan cakupan atau ruang lingkup materi pembelajaran harus diperhatikan apakah materinya berupa aspek kognitif, aspek afektif, ataukah aspek psikomotorik. Sebab nantinya jika sudah dibawa ke kelas, maka masing-masing jenis materi tersebut memerlukan strategi dan media pembelajaran yang berbeda-beda. Selain memperhatikan jenis materi pembelajaran, harus memperhatikan prinsip-prinsip yang perlu digunakan dalam menentukan cakupan materi pembelajaran yang menyangkut keluasan dan kedalaman materi. Keluasan cakupan materi berarti menggambarkan berapa banyak materi-materi yang dimasukkan ke dalam suatu materi pembelajaran. Sedangkan kedalaman materi menyangkut seberapa detail konsep-konsep yang terkandung di dalamnya harus dipelajari atau dikuasai oleh siswa. Nah, sebagai contoh, proses fotosintesis dapat diajarkan di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, hingga ke perguruan tinggi. Namun, keluasan dan kedalaman pada setiap jenjang pendidikan tersebut akan berbeda-beda. Semakin tinggi jenjang pendidikan, akan semakin luas cakupan aspek
proses fotosintesis yang dipelajari dan semakin detail pula setiap aspek yang dipelajari. Yang keempat yaitu pendekatan dalam mengurutkan materi atau bahan ajar. Yang pertama ada menentukan cakupan materi pembelajaran. Tadi sebelumnya sudah dijelaskan bahwasannya menentukan cakupan materi pembelajaran harus memperhatikan apakah materi tersebut termasuk ke dalam aspek afektif, aspek kognitif, atau psikomotorik. Dan harus memperhatikan juga prinsip-prinsip yang digunakan oleh materi pembelajaran tersebut, yaitu urutan materi pembelajaran. Urutan penyajian berguna untuk menentukan urutan proses pembelajaran. Tanpa urutan yang tepat, jika di antara beberapa materi pembelajaran mempunyai hubungan yang bersifat prasyarat, akan menyulitkan peserta didik dalam mempelajarinya. Materi pembelajaran yang sudah ditentukan, ruang lingkup serta kedalamannya dapat diurutkan melalui dua pendekatan pokok. Yang pertama, pendekatan prosedural. Urutan materi pembelajaran secara prosedural menggambarkan langkah-langkah secara urut sesuai dengan langkah-langkah melaksanakan suatu tugas. Misalnya, langkah-langkah dalam menelepon, dalam mengoperasikan peralatan kamera, cara menginstalasi program komputer, dan sebagainya. Yang kedua, pendekatan hierarkis. Urutan materi pembelajaran secara hierarkis menggambarkan urutan yang bersifat berjenjang dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Materi sebelumnya harus dipelajari terlebih dahulu sebagai prasyarat untuk mempelajari materi berikutnya. Yang terakhir yaitu langkah-langkah menentukan materi pembelajaran. Yang pertama, mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar. Nah, sebelum menentukan materi pembelajaran, terlebih dahulu perlu diidentifikasi aspek-aspek standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dipelajari atau dikuasai siswa. Aspek tersebut perlu ditentukan karena setiap aspek standar kompetensi dan kompetensi dasar memerlukan jenis materi yang berbeda-beda dalam kegiatan pembelajaran. Setiap aspek standar kompetensi tersebut memerlukan materi pembelajaran atau buku ajar yang berbeda-beda untuk membantu pencapaiannya. Yang kedua, identifikasi jenis-jenis materi pembelajaran. Nah, sejalan dengan berbagai jenis aspek standar kompetensi, materi pembelajaran juga dapat dibedakan menjadi jenis materi aspek kognitif afektif dan psikomotorik. Materi pembelajaran aspek kognitif secara terperinci dapat dibagi menjadi 4, yaitu fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Yang ketiga yaitu memilih jenis materi yang sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Nah, pilihlah jenis materi yang sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditentukan. Selanjutnya adalah memilih jenis materi yang sesuai dengan aspek-aspek yang terdapat dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar. Materi yang diajarkan perlu diidentifikasi apakah termasuk dalam fakta, konsep, prinsip, prosedur, afektif, atau gabungan lebih dari satu materi. Nah, dengan mengidentifikasi akan memudahkan guru dalam cara mengajarkannya. Langkah berikutnya adalah memilih jenis materi tersebut yang sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa. Identifikasi jenis materi pembelajaran juga penting untuk keperluan mengajarkan. Sebab setiap jenis materi pembelajaran memerlukan strategi pembelajaran atau metode, media, dan sistem evaluasi yang berbeda-beda. Yang keempat, memilih sumber bahan ajar. Setelah jenis materi ditentukan, langkah berikutnya adalah menentukan sumber bahan ajar. Materi pembelajaran atau bahan ajar dapat kita temukan dari berbagai sumber, seperti buku pelajaran, majalah, koran, jurnal, internet, media audiovisual, dan lain sebagainya. Sekian, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.